Perkenalkan, nama saya Sri Maharmadar dari kelas A, NIM 180604041. Di sini saya akan membahas contoh soal sampel acak berlapis dan sampel acak berkelompok. Yang pertama adalah contoh soal untuk sampel acak berlapis. Contoh soalnya bisa dilihat pada soal nomor 6.1. Suatu biro periklanan ingin memperkirakan rata-rata waktu selama seminggu yang dipergunakan penduduk atau anggota rumah tangga untuk melihat siaran televisi yang masih boleh menyiarkan iklan untuk promosi penjualan. Penduduk sebagai populasi dibagi menjadi 3 stratum, yaitu stratum 1 yang tinggal dekat pabrik, stratum 2 yang tinggal dekat pertokoan, sebagian besar karyawan toko, dan stratum 3 mereka yang tinggal di pinggir kota sebagai petani. Nah, setiap stratum harus memuat satu elemen. Jadi elemen atau sampling unit hanya boleh berada pada satu stratum saja, tidak boleh tumpang tindih. Nah, dari 3 stratum tersebut seluruhnya ada 310 rumah tangga sebagai populasi. Stratum 1, 2, dan 3 masing-masing terdiri dari 155, 62, dan 93 rumah tangga. Untuk menghemat waktu, tenaga, biaya, dan biaya biro periklanan hanya bermaksud meneliti 40 rumah tangga. Dari stratum 1, 2, dan 3 masing-masing dipilih sampel acak sebanyak 28 dan 12, di mana dari stratum 1 diambil sampel sebanyak 50%, dari stratum 2 diambil sampel sebanyak 20%, dan dari stratum 3 diambil sampel sebanyak 30%. Itu dapat dicari dengan banyaknya populasi pada stratum dibagi jumlah total seluruh populasi rumah tangga. Nah, sehingga dapat dilihat pada tabel tersebut, stratum 1 dari X11 sampai X20, stratum 2 dari X21 sampai X28, dan stratum 3 dari X31 sampai X42. Mohon maaf, di situ terdapat kesalahan pengetikan. Nah, selanjutnya akan dicari rata-rata dari stratum 1. Rumusnya adalah 1/N sampel 1 dikali sigma 1J sama dengan 1/20. Mohon maaf, di situ terdapat kesalahan pengetikan, di mana 20 adalah jumlah sampel dari stratum 1 dikali dengan X11 ditambah X12 ditambah sampai dengan X20, di mana X11 sampai X20 adalah unit yang terdapat pada sampel pada stratum 1. Sehingga hasil yang didapat adalah 33,9. Itu didapat dari total dari semua unit dibagi dengan jumlah sampelnya, yaitu 20. Selanjutnya akan dihitung varians dari stratum 1, di mana rumusnya adalah 1/N1 dikurang 1 dikali sigma X1J dikurang X1 bar dikuadratkan. Nah, di sini karena sampelnya 20 dikurang 1 sehingga di situ 1/19. Kemudian dikali dengan X11 dikurang X1 bar, mohon maaf di situ X1 bar dikuadratkan, di mana pada tabel nilai dari X11 adalah 35, ditambah X12 dikurang X1 bar dikuadratkan, dan seterusnya sampai X20 dikurang X1 bar dikuadratkan, sehingga hasil yang didapat adalah 35,358. Selanjutnya untuk mencari nilai rata-rata sampel dan varian sampel pada stratum 2 dan 3 menggunakan cara yang sama seperti pada mencari nilai rata-rata sampel dan varian sampel pada stratum 1. Bedanya nilai sampelnya diganti dengan nilai sampel dari stratum 2 dan stratum 3. Bisa dilihat pada layar. Sehingga nilai rata-rata dari stratum 2 adalah 25,125 dan varians pada stratum 2 adalah 232,411
dan nilai rata-rata sampel pada stratum 3 adalah 19 dan varians dari stratum 3 adalah 87,636, sehingga dapat dilihat pada tabel dengan sampel sebesar 20 untuk stratum 1, X bar sampelnya adalah 33,9, varian sampelnya adalah 35,358 dan populasinya itu adalah 155. Nah, untuk stratum 2 dengan populasi 62 diambil sampel sebanyak 8, menghasilkan rata-rata sampelnya adalah 25,125 dan varian sampelnya adalah 232,411. Untuk stratum 3 dengan populasi 93 diambil sampel sebanyak 12 dengan rata-rata sampelnya sama dengan 19 dan varian sampel yang didapat sama dengan 87,636. Di mana X1, X2, X3 bar itu perkiraan rata-rata untuk Nu1, Nu2, Nu3 dan S1, S2, S3 adalah perkiraan varians untuk sigma 1, sigma 2, sigma 3. Jadi kesimpulannya adalah penduduk yang tinggal di daerah dekat pabrik, pertokoan dan pinggiran kota secara rata-rata per minggu menonton siaran televisi selama 33,9 jam, 25,125 jam dan 19 jam dengan varian sebesar 35,358 jam, 232,411 jam dan 87,638 jam. Lihat pada contoh soal 4.2 di mana soalnya berdasarkan data dari contoh soal 4.1 soal sebelumnya. Buat perkiraan interval rata-rata waktu untuk melihat siaran televisi dengan tingkat keyakinan 95%. Yang pertama untuk seluruh rumah tangga dan yang kedua untuk rumah tangga di lingkungan pertokoan. Pemecahannya untuk seluruh rumah tangga, rata-rata populasi untuk seluruh rumah tangga di sini menggunakan rata-rata populasi karena untuk seluruh rumah tangga, sehingga rumus rata-rata populasi untuk seluruh rumah tangga adalah 1 per N populasi dikali N1, di mana N1 adalah populasi untuk stratum 1 dikali X bar 1, ini adalah rata-rata sampel untuk stratum 1 yang sudah kita cari sebelumnya, ditambah N2 populasi untuk stratum 2 dikali rata-rata sampel untuk stratum 2 yaitu X2 bar, ditambah N3 dikali X3 bar sama dengan 1 per 310, di mana 310 adalah rata-rata 310 adalah total keseluruhan populasi dikali dengan 115 dikali 33,900 ditambah 62 dikali 25,125 ditambah 93 dikali 19, sehingga hasil yang didapat adalah 27,65. Selanjutnya akan dibuat perkiraan rata-rata waktu untuk melihat siaran televisi per minggu untuk seluruh rumah tangga. Rumusnya adalah varians X bar ST sama dengan 1 per N kuadrat. Di sini menggunakan N populasi, sigma I sama dengan 1 sampai 3 karena terdapat 3 stratum, NI kuadrat dikali NI dikurang NI, di mana N besar di sini populasi dan N kecil di sini sampel, dibagi dengan NI populasi dikali dengan varian sampel yang sudah kita cari sebelumnya. Di sini S kuadrat I dibagi dengan NI di sini sampel. Atau dapat ditulis 1 per N populasi kuadrat dikali N1 kuadrat, N populasi 1 kuadrat dikali N1 dikurang N1 sampel dibagi N1 populasi dikali varian 1 varian sampel 1 dibagi N sampel 1 ditambah N2 populasi kuadrat dikali N2 populasi dikurang N2 sampel dibagi N2 populasi dikali varians 2 sampel dibagi N2 sampel ditambah N3 populasi kuadrat dikali N3 populasi dikurang N3 sampel dibagi N3 populasi dikali S3 varian stratum 3 dibagi N3 populasi.
N3 sampel, sehingga sama dengan 1/310, yaitu total keseluruhan populasi, dikali dengan 155 dikuadratkan dikali 0,871. 0,871 di sini didapat dari N1 populasi dikurang N1 sampel dibagi dengan N1 populasi, sehingga menghasilkan 0,871 dikali dengan 35,358, yaitu nilai varians dari sampel 1 yang sudah kita cari sebelumnya, dibagi dengan 20, yaitu populasi dari yaitu sampel dari stratum 1, ditambah 62 kuadrat dikali 0,871, itu juga sama seperti sebelumnya, didapat dari N2 populasi dibagi N2 sampel 0,871 itu didapat dari N2 populasi dikurang N2 sampel dibagi dengan N2 populasi, sehingga menghasilkan 0,871 dikali dengan 232,411, di mana itu adalah varians untuk sampel stratum 2 dibagi dengan 8, yaitu nilai sampel untuk stratum 2. Begitu pula dengan untuk stratum 3. Selanjutnya didapatkan hasil 1,97. Selanjutnya akan dicari nilai kesalahan samplingnya, yaitu B sama dengan 2 dikali S X bar ST, atau sama dengan 2 dikali akar dari 197. 197 adalah hasil yang kita dapat sebelumnya, sehingga didapat hasil 2,807. Kemudian dicari rentangnya atau intervalnya. NBB sama dengan X bar ST dikurang 2S X bar ST sama dengan 27,675 dikurang 2,807 sama dengan 24,868. Untuk NBA X bar ST ditambah 2S X bar ST sama dengan 27,675 ditambah 2,807 sama dengan 30,482, sehingga kesimpulannya dengan tingkat keyakinan 95% diharapkan rata-rata waktu melihat siaran televisi per minggu untuk seluruh rumah tangga antara 24,868 jam sampai dengan 30,482 jam dengan kesalahan sampling sebesar 2,807 jam. Selanjutnya untuk B, untuk rumah tangga di lingkungan pertokoan. Di sini populasi di sini menggunakan stratum 2, di mana stratum 2 adalah rumah tangga di lingkungan pertokoan, di mana populasinya sebesar 62 dengan sampelnya sebesar 8. Kemudian akan dicari X bar untuk sampelnya. Cara pengerjaannya seperti sebelumnya dapat dilihat di layar, sehingga menghasilkan 25,125. Ini telah kita cari sebelumnya juga. Kemudian akan dicari nilainya, nilai kesalahan samplingnya. Di sini dia langsung mencari kesalahan samplingnya. Pengerjaannya sama seperti yang di atas, namun yang ini dia mencari variansnya terlebih dahulu, sehingga dapat dilihat yang di dalam akar adalah rumus dari variansnya, sehingga hasil yang didapat adalah 10,06. Untuk rentangnya dari 15,065 sampai dengan 35,185. Jadi kesimpulannya dengan tingkat keyakinan 95% diharapkan rata-rata waktu melihat siaran televisi per minggu untuk rumah tangga di lingkungan pertokoan antara 15,065 jam sampai dengan 35,185 jam dengan kesalahan sampling sebesar 10,65. Contoh soal selanjutnya adalah untuk untuk sampel acak berkelompok. Di sini kita lihat pada contoh soal 6.2, soalnya dari contoh soal 6.1 setelah dipilih 25 kelompok kemudian dilakukan penelitian menanyakan penghasilan dalam satuan SMU para remaja untuk setiap kelompok, kemudian menjumlahkannya. Mari kita lihat untuk contoh soal 6.1.
Di sini seorang ahli sosiologi ingin membuat perkiraan rata-rata penghasilan para remaja laki-laki di kota. Tak tersedia alamat para remaja tersebut. Kota tersebut diberi tanda berupa blok berbentuk 4 persegi panjang, kecuali untuk dua daerah industri dan 3 taman yang jumlah rumahnya sangat sedikit. Diputuskan setiap blok diperlakukan sebagai Setiap blok diperlakukan sebagai kelompok 2 daerah industri dan 3 taman, masing-masing sebagai satu kelompok atau klaster. Kelompok tersebut kemudian diberi nomor dari 1 sampai dengan N415. Jadi populasinya di sini adalah 415. Kemudian dengan menggunakan angka acak dari tabel dipilih sampel acak sebanyak 25 blok. Misalnya, semua rumah tangga dalam setiap blok dari 25 blok tersebut, kemudian remaja yang tinggal di situ ditanya tentang besarnya penghasilan per bulan. Nah, ini adalah data tersebut. Di sini MI adalah banyaknya remaja dalam kelompok dan XI adalah jumlah penghasilan remaja dalam kelompok. Satuannya dalam SMU. Yang pertama akan dicari rata-ratanya, di mana X bar sama dengan sigma XI per sigma MI sama dengan 1.329.000 dibagi dengan 115 sama dengan 8.801 SMU. Selanjutnya untuk menghitung perkiraan variansnya, kita perlu menghitung hal-hal di bawah ini. Yang pertama sigma XI kuadrat, yaitu sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah sampai X25 kuadrat sama dengan 96.000 kuadrat. Ini kita bisa lihat ini pada tabelnya. Nilai-nilai tersebut dikuadratkan kemudian dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 82 miliar 39 juta. Selanjutnya akan dihitung sigma dari MI kuadrat sama dengan M1 kuadrat ditambah M2 kuadrat ditambah sama dengan M25 kuadrat. Cara menghitungnya sama seperti menghitung XI sebelumnya. Semua nilai pada MI dikuadratkan kemudian dijumlahkan sehingga hasil yang didapat adalah 1047. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari sigma XI dikali MI, di mana setiap nilai yang bersesuaian kita kalikan kemudian kita jumlahkan. Nah, contohnya di sini 8 bersesuaian dengan 96, jadi nilai 8 dikali dengan 96.000 dijumlahkan dengan 12 dikali 121.000 dan seterusnya, seperti yang ada pada layar, dan hasil yang didapat adalah 8.403.000. Selanjutnya akan dihitung nilai dari sigma XI dikurang X bar dikali MI dikuadratkan, atau dapat ditulis sigma XI kuadrat dikurang 2X dikali sigma XI MI ditambah X bar kuadrat dikali sigma MI kuadrat. Nah, dari situ kita lihat nilai dari sigma XI kuadrat sebelumnya yang telah kita cari adalah 82 miliar 39 juta dikurang 2 dikali nilai dari X bar. Nilai dari X bar yang kita cari sebelumnya adalah 8.801 dikali nilai dari sigma XI dikali MI, yaitu 8.403.000 ditambah nilai dari X bar kuadrat yaitu 8.801 SMU dikuadratkan dikali nilai dari sigma MI kuadrat, yaitu 1047. Sehingga hasil di situ terdapat kesalahan pengetikan, sehingga hasil yang didapatkan adalah 15 miliar 227 juta 502.247. Karena M bar tidak diketahui, maka M bar diganti dengan M kecil bar, di mana M bar adalah rata-rata untuk
rata-rata untuk semua elemen populasi, sedangkan M kecil bar adalah rata-rata untuk semua elemen sampel. Jadi M bar di sini adalah 1/M dikali sigma MI sama dengan 151, yaitu nilai dari sigma MI-nya dibagi dengan 25, yaitu nilai sampel dari M-nya, yaitu menghasilkan 6,04. Pada soal 6.1 diketahui bahwa nilai keseluruhan populasinya adalah 415. Nah, selanjutnya akan dicari nilai dari perkiraan varians untuk sampelnya sama dengan N populasi dikurang N sampel dibagi N dikali N populasi dikali M populasi dikuadratkan dikali sigma. Di sini karena yang diketahui adalah M sampel, maka menggunakan M sampel. Jadi dibagi N dikali N populasi dikali M sampel kuadrat dikali sigma XI dikurang X bar dikali MI dikuadratkan dibagi N sampel dikurang 1. Dari nilai-nilai tersebut yang telah kita dapat, kita substitusikan ke dalam rumus sehingga mendapatkan hasil 653.785. Selanjutnya akan dicari nilai batas bawahnya NBB sama dengan X bar dikurang 2 SX bar sama dengan 8,801 dikurang 2, akar dari 653.785, di mana nilai dari akarnya dikali 2 adalah 1,617. Nilainya adalah 1617, sehingga hasil yang didapat adalah 7184, sedangkan nilai batas atasnya adalah 10.418. Jadi kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, diharapkan interval antara 7.184 SMU sampai dengan 10.418 SMU akan memuat rata-rata penghasilan para remaja yang sebenarnya. Selanjutnya di sini kita lihat contoh soal 6.3. Soalnya dari contoh soal nomor 6.2, kalau diketahui ada. Selanjutnya kita lihat contoh soal 6.3. Soalnya kalau diketahui ada 2.500 orang remaja di kota yang sedang diteliti, dan dengan menggunakan data pada contoh soal 6.2, maka buatlah perkiraan interval jumlah penghasilan seluruh remaja di kota tersebut. Nah, di sini sebelumnya telah dihitung dan didapat nilai X barnya sama dengan 8.801 SMU dengan populasi yang sebelumnya adalah 415. Di sini kita akan mencari nilai T toppingnya sama dengan X bar dikali M. M besar di sini yaitu 8.801 dikali 2.500 sama dengan 22.222.500 SMU. Oleh karena itu, maka untuk M bar sama dengan M besar dibagi N besar bisa dihitung. Maka ST topi sama dengan SX topi dikali M. Bisa dihitung menggunakan M bar bukan lagi M, karena nilai M barnya sudah dapat diketahui. Selanjutnya kita akan mencari intervalnya. Di sini T topi plus minus 2S T topi, atau dapat menggunakan X bar M plus minus 2S X bar M. Untuk X bar M plus minus 2 akar dari M kuadrat X bar kuadrat sama dengan 22.200.500 plus minus 2 dikali 6.250.000 dikali 653.785.
di mana hasilnya 22.2.500 plus minus 4.042.849. Sehingga dengan tingkat keyakinan sebesar 95%, maka intervalnya berada antara 17.959.651 sampai dengan 26.045.349 SMU. SMU akan membuat jumlah total penghasilan seluruh remaja di kota tersebut.